I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam semuanya. Ya, baik. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai kontrak konstruksi bersama dengan narasumber kita langsung, yaitu bersama Bang Zaki. Ya, Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Maliku Saleh di jurusan Teknik Sipil dengan saya, Nadia Ulfa, dan kawan saya ada Maulida Aprilia, Nabila Fatia, Tim Haram, dan Gelang Yuda. Nah, selamat malam Bang Zaki. ya malam Nadia. Ya, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Jadi, apakah Bang bersedia menjadi narasumber? Kita akan mengenai tentang kontrak konstruksi. Ya, oke. Baik, bisa di-review singkat Bang tentang kontrak konstruksi yang menjadi sampel ini. Gimana tuh? Coba dulu. Bisa nggak di-review singkat mengenai kontrak konstruksi ini? Kayak singkat aja gitu. Gimana lokasinya gitu. Tentang apa misalnya? Oh, kita. Mungkin untuk di lokasinya, kebetulan waktu itu di Kabupaten Aceh Utara. Itu kami kerja pembangunan rumah layak huni. Ada sekitar ada 10 rumah. Dan itu di lokasi yang berbeda, tapi masih dalam Kabupaten Aceh Utara. Oke. Terus Bang, apa tujuan utama dari proyek pembangunan rumah layak huni ini? Ya, kalau kita bilang tujuan utamanya udah pasti untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang aman, sehat, nyaman, sesuai standar kelayakan lah. Gitu. Apalagi masyarakat yang yang bisa kita bilang miskin lah. Jadi mereka dapat rumah yang layak. Ya, orang mampu ya Bang ya. Itu dimulai dari tahap perencanaan proyek. Itu biasanya yang terkait pihak pemerintah sama instansi terkait, itu seperti kami. Kemudian masuk ke tahap penyusunan dokumen tender, pemilihan kontraktor melalui proses lelang atau penunjukan biasanya. Setelah itu setelah itu mungkin langsung penandatangan kontrak. Baru kami langsung mulai kerja. Berarti itu yang terlibat pihak mana aja Bang? Pihak dari pemerintah. Kami kebetulan dari Dinas Perumahan Rakyat Aceh, Perkim di Banda Aceh. Mungkin bisa lanjutkan sama pertanyaan yang lain. Ya. Selama proyek ini berlangsung, apakah terdapat perbedaan antara perencanaan awal di kontrak dengan pelaksanaannya di lapangan? Berarti itu perbedaan perencana sama pelaksana ya. Perbedaannya mungkin di pelaksana gimana ya? Kalau dalam pelaksanaan itu terdapat beberapa perbedaan emang dari apa itu kayak kalau di perencanaan kondisi kita kan ngecek kondisi di lapangannya itu gimana itu seperti tempatnya, terus tahap desain awal gitu. Kalau di pelaksanaan mungkin lebih kita yang terjun langsung ke lapangan, kayak apa ya kita bilang
melihat kondisi juga apakah sesuai, apakah layak kita bangun rumah ini sesuai dengan perencanaan gitu. Hmm. Oh ini ya, apa pekerjaan di lapangan itu lebih dari waktu yang ditentukan saat perencanaan gitu. Biasanya tuh ini apa tahap masuk ke tahap adendum. Itu biasa penambahan waktu itu. Itu nanti kita dari pihak kontraktor jumpai juga dari pihak pihak dinasnya juga nanti minta solusi bahwasanya kami punya hambatan di lapangan yang mengharuskan untuk nambah waktu gitu. Misal nih Bang, proyek yang serupa itu dilakukan kembali. Menurut Abang, apa yang perlu diperbaiki dari proyek itu? Yang harus diperbaiki mungkin dari ini ya, apa peningkatan koordinasi antara kami pelaksana dengan pengawas atau konsultan gitu. Mungkin dari pengawasnya pekerjaan yang lebih ketat atau waktu yang lebih matang karena biasanya kami itu sering apa keterlambatan waktu yang seharusnya sekian malah lebih gitu karena kurang ketatnya dari pihak konsultan. Ya, sama-sama. Baik, sedikit pertanyaan saya. Apa saja hambatan dalam pembangunan proyek ini? Hambatan mungkin di faktor cuaca biasanya kan saat proses pengecoran itu kan hujan kan susah, jadi harus dipending gitu sehari 2 hari. Wah, jadi mungkin faktor hambatannya itu dari situ hujan, terus apa ya lagi dari segi material itu terlambatan material. Setelah itu apa ya kendala di administrasi mungkin. Ya mungkin itu sih yang sering terjadi ya. Apakah proyek ini ada bentrok dengan warga sekitar? Kalau bentrok kayaknya enggak. Jarang sih bentrok dengan warga sekitar. Ya mungkin mana? Bukan bentrok sih, lebih ke ya ada hambatan gitu kayak misal kita bangun rumahnya di yang dekat jalan lah mungkin. Nah, jadi kan di situ kita harus nentuin batas tanah si pemilik ini dengan jalan ini semana gitu. Kan harus ada koordinasi dengan kalau di kampung itu kan harus ada sama apa sama besi. Itu pun orang yang punya rumah kan harus koordinasi ke dinas juga. Jadi kita harus nunggu jawaban dari pihak rumah juga. Bahwasanya batas tanah dia itu semana gitu. Mungkin itu aja bentrok-bentroknya di situ. Kalau bentrok dari segi fisik nggak ada. Kalau itu mungkin di ini ya di proyek-proyek kayak rumah pribadi ya jarang. Kan kalau rumah pribadi itu kan ya ya kita emang udah tahu bahwasanya itu tanahnya itu pemiliknya ya yang tinggal di situ gitu. Beda kayak punya pemerintah. Pemerintah kan biasanya ada kita berurusan dengan pemuda kampung gitu sama mungkin kita bilang preman-preman di situlah gitu. Cuma kalau rumah pribadi ini kan rumah layak huni ini kan kita bangunnya di tanah penerima ini. Jadi kok bentrok dengan warga kayaknya selama ini belum ada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosedur atau penanganan jika terjadi keterlambatan suatu pekerjaan tersebut? Mungkin kami dari pihak kontraktor atau maupun konsultan mungkin ngadain rapat gitu kayak evaluasi terhadap penyebab keterlambatannya nih apa gitu.
apakah dari segi material yang lambat, ataukah dari tukangnya yang mungkin eh, nggak on time ya. Biasa mereka perginya jam 12, pulangnya jam 4 gitu. Mungkin kok dari kami eh, minta ke dari pihak kontraktornya itu kayak lebih ketat lagi lah untuk mengawasi pekerjaannya ini. Sedangkan dari pihak konsultan mereka harus lebih apa? Harus lebih kuat lagi lah untuk melihat pekerjaan-pekerjaan sekitar gitu. Kayak misal pekerjaan tukang hari ini tahapnya apa? Mungkin tahap pengecoran pondasi yang seharusnya pondasi ini selesai di 2 hari, ya dari pihak pengawas emang harus dituntut untuk tukang itu supaya dalam 2 hari itu selesai, biar nggak terjadi keterlambatan. Baik. Gitu. Untuk selama pekerjaan berjalan, apakah ada pernah terjadi untuk perubahan kontrak, Bang? Pernah. Itu yang barusan tadi, yang apa? Kalau ada perubahan kan dari kami itu harus buat adendum. Iya. Itu biasanya karena volumenya itu tidak sesuai dengan perencanaan. Misal ini di perencanaan dibuat pondasi menerusnya itu tingginya 4 meter, 40 cm. 40 cm itu kan mungkin bisa kita bilang cocok untuk di tanah yang keras. Sedangkan saat kita turun lapangan pertama kali ke lokasi kan berbeda nih lokasinya. Iya, Bang. Itu juga jenis tanahnya kan berbeda-beda. Nah, mungkin di situ kami dari pihak kontraktor mau nggak mau harus ngebesarin volume pondasinya. Yang seharusnya di perencanaan 40, kami buat 80 atau 60. Nah, dengan adanya perubahan volume, keluarlah adendum. Gitu. Baik. Bang, kalau misalnya nih kayak yang Bang bilang tadi, kalau suatu kontrak itu kayak nggak sesuai sama harinya, misalnya pembangunannya itu harusnya 3 hari, tapi malah berlebih gitu ya, itu apa pengaruh ke sanksinya? Sanksinya ada, sanksi tetap ada. Tapi kalau untuk pertama kali itu, kalau masih bisa dikeluarkan adendum, itu masih aman. Tapi kalau dari keluarkan adendum, tapi masih telat, itu biasanya kena sanksi denda. Kalau untuk dendanya, mungkin kami kurang tahu karena emang selama ini alhamdulillah belum pernah itu ngalamin denda. Berikutnya, menurut Abang, apakah proyeknya sudah berjalan efektif dan efisien? Ya selama ini ya mungkin udah alhamdulillah ya, udah efektif, efisien juga karena pembangunan yang kami kerjakan itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Mungkin dari tempat pun nggak seberapa ada kendala yang emang yang buat apa yang fatal lah. Iya. Saran Abang apa nih untuk proyek-proyek kedepannya agar menjadi lebih bagus gitu, lebih efektif lah? Mungkin untuk sarannya untuk pelaksanaan proyek konstruksi pemerintah mungkin kedepannya itu harus ditingkatkan lagi kualitas perencanaannya. Seharusnya dari pihak perencanaan pun emang harus betul-betul turun ke lokasi, ngelihat gimana keadaan di lokasi. Yang kayak barusan tadi, jangan sampai di perencanaan dibuat volumenya sekian, ternyata pas dikerjakan nggak sesuai gitu. Harus lebih dari itu. Untuk dari konsultannya mungkin harus dari segi pengawasannya itu harus diperkuat lagi lah gitu. Nah mungkin ada beberapa ya, nggak semua juga, mungkin agak males juga mereka ke lapangan. Jadi tukang pun ya nggak terlalu ngejar juga gitu. Dari administrasinya juga harus dipercepat seharusnya. Itu. Kalau misalnya nih,
pekerjaannya itu kan lebih lambat selesai. Oke. Dananya itu akan bertambah juga atau tidak untuk pekerjaannya? Untuk dana, kalau yang kami alamin, dananya itu nggak bertambah. Tetap Kecuali ya tetap ikut kontrak itu. kalau misalnya lebih cepat itu tetap sesuai kontrak juga gitu, Bang. Misalnya, Apanya itu harganya iya. tetap sama. Jadi kontrak awal ini emang itu harganya itu emang nggak bisa diubah. Oke. Tuh. Makasih, Bang. Ya, sama-sama. Ya, izin menambahkan, Bang. Kan tadi Ya, katanya kalau misalnya udah keluar adendum, berarti dia nggak kena sanksi. Ya, kalau pertama kali itu emang harus mengeluarkan adendum. Tapi Oh. kalau setelah itu baru kena sanksi. Karena adendum itu emang pertimbangan dari dinasnya, sama dari pemerintahnya. Biasa kan, misal keterlambatan itu bukan emang yang disengaja, kayak kemarin kan ada musibah kita kan banjir, kan emang mengharuskan untuk stop itu. Sedangkan di kontrak kerja kan udah tertera harus selesai di tanggal sekian. Sedangkan di tanggal sekian kita sedang bencana gitu. Jadi mau nggak mau ya dari pihak pemerintah harus mengeluarkan adendum. Itu untuk penambahan waktu. Mau nanya lagi, Bang. Setelah keluarnya addendum itu ada jangka waktu nggak untuk berapa lama lagi harus selesai? Oh, ada. Dia ada keluar kontrak baru. Jadi dia ada kontrak awal sama kontrak adendum. Jadi nanti yang kami yang emang terlambat, jadi kami punya 2 kontrak untuk satu pekerjaan gitu. Bisa ini nggak, Bang, dijelasin apa-apa aja misalnya kesalahan yang bisa dimaafkan, kayak kata Abang tadi, misalnya hujan gitu, Ya. banjir kan bisa dimaafkan. Ya. Apa-apa aja nih kesalahan yang emang nggak bisa dimaafkan sampai harus pakai sanksi gitu. Itu biasanya dari pihak kalau dari pihak kontraktor lebih lalai sih. Kayak misal di perencanaan itu yang mengharuskan kita itu pakai, ini kita bicara di bawah dulu lah, pondasi itu kan. Mungkin di perencanaan pondasinya itu 40 kedalamannya. Sedangkan dari pihak kontraktor mungkin mereka lalai atau nggak ngelihat gambar. Jadi mereka itu membuatnya 30 gitu. Jadi kan mengharuskan harus harus dibongkar, dikorek lagi, baru dicor lagi. Nah, itu mungkin kalau gitu gimana ya kita bilangnya? Mungkin itu sanksinya jatuhnya ke kami pribadi gitu. Jadi ongkos bongkar balik, ongkos membuat lagi itu kami pakai dana pribadi gitu. Jadi udah nggak ditanggung sama pemerintah, udah nggak pakai lagi anggaran gitu. Emang udah dari pribadi. Berarti sanksinya itu berupa kayak pembangunan ulang atau pembongkaran. Ya. Itu nggak ada pembayaran sesuai kontraknya, Bang? Nggak sanksi sesuai kontraknya? Gimana itu? Sanksi sesuai kontrak. Misal nih, kalau misalnya satu kontrak itu saya kayak kesalahan yang fatal tadi, itu kan biasanya 3% atau berapa persen dari biaya anggaran yang dikeluarkan sama pemerintah tadi ya, kata Abang. Itu dibayar lagi? Enggak, itu udah masuk ke emang udah kepotong. Jadi terakhir ya kalau kami dari pelaksana ya berapa yang sisa ya itu berarti. Kalau emang mau kalau emang mau sisanya itu nggak sedikit ya saat pekerjaan jangan ada kesalahan gitu. Karena kan kalau udah salah dibongkar buat lagi kan harus ngeluarin biaya lagi tuh beli material-materialnya itu. Jadi terakhir ya uang yang sisa pun sedikit. Karena kalau dibilang penghasilan kami itu kontraktor itu kalau dari harga kontraknya berapa persen ya? Mungkin kalau berapa persen tuh kurang tahu juga. Intinya dari nilai kontrak itu berapa sisa terakhir
ya berarti itu hak kami. Gitu. Jadi kalau banyak pengeluaran di saat pelaksanaan, ya itu resiko kami. Jadi dapatnya dikit, itu untungnya dikit. Selama pengerjaan proyek itu pernah nggak Bang terjadi kayak dananya tuh nggak cukup atau malah lebih gitu Bang? Pernah nggak? Kalau dana nggak cukup tuh nggak pernah, belum pernah. Karena biasanya hitungan untuk ngeluarin anggaran itu biasa mereka udah ada hitungan apa namanya tuh Berlebih gitu. nilai lebihnya ya dilebihkan. Karena kan setiap daerah itu kan beda-beda, dari harga materialnya beda-beda, dari ongkos tukangnya pun beda, gitu. Jadi dari pihak pemerintah pun ada ngeluarin harga lebihnya. Baik, terima kasih waktunya. Kita dapat banyak ilmu ya dari Bang Zaki ini. Terima kasih untuk sudah meluangkan waktunya pada Bang Zaki untuk memberikan ilmu mungkin ya yang sangat banyak ya kepada kita semua. Baik. Baik, terima kasih Bang. Labana al Ready.